Assalamualaikum Mbak Vida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mumpung Mbak Vida lagi di sini, Naura boleh minta waktu sebentar buat ngobrol-ngobrol Boleh, mau ngobrolin apa tuh? tentang kesehariannya Mbak Vida. Oke, gimana? Mbak Vida, tolong saya dan teman-teman dikasih tahu dong, apa yang membuat Mbak Vida termotivasi untuk menjadi seorang hafizah. Oke, motivasi untuk jadi seorang hafidah ya. Jadi dulu itu Mbak Vida pertama kali hafal Al-Quran itu kan di kelas 6 SD, masih kecil kan, pas masih kelas 6 SD itu Mbak Vida itu suka banget ngedengerin imam sholat yang kalau misalnya imamnya tuh bacaan suratnya panjang dan juga suaranya bagus gitu. Jadi kayak wah kayaknya enak ya kalau hafal Al-Quran tuh ketika sholat tuh bisa pakai surat-surat yang panjang gitu. Jadi kayak aku juga pengen jadi yang hafal Al-Quran gitu. Kemudian setelah itu motivasi yang kedua adalah karena orang yang hafal Al-Quran itu kan orang tuanya akan dijamin diberikan mahkota kemuliaan dan juga jubah kemuliaan sama Allah Subhanahu wa taala bisa di akhirat gitu. Kemudian yang ketiga adalah karena Mbak Vida ingin menjadi keluarganya Allah, karena Rasulullah bersabda Ahlul Quran atau penghafal Al-Quran itu adalah keluarganya Allah yang dikhususkan. Begitu motivasi Mbak Vida. Pertanyaan yang kedua adalah apakah menjadi seorang hafizah dan mengajar itu menyenangkan? Menyenangkan dong. Kenapa? Karena kalau misalnya jadi pengajar itu Mbak Vida bisa ketemu sama banyak orang, bisa mengajar banyak orang, bisa mengajar Naura, bisa mengajar Haima, kemudian Mas Emir, Mbak Elva gitu. Jadi kayak ketemu sama banyak orang itu kan menyenangkan kan, karena kita bakal dapat banyak ilmu baru, bakal dapat pengalaman baru dan lain sebagainya. Kemudian kenapa menjadi seorang hafidah itu menyenangkan? Karena di dalam Al-Quran itu kan banyak sekali kisah-kisah yang menarik, seperti kisah para nabi, kemudian kisah orang-orang yang kisah orang-orang beriman kayak misalnya keluarga Luqman dan lain sebagainya. Itu kisah-kisah yang menyenangkan gitu. Oh, itu pertanyaan ketiga. Apakah yang pertama kali harus kami lakukan jika ingin menghafal Al-Quran? Oke, pertama kali yang harus kita lakukan ketika kita mau menghafal Al-Quran, yang pertama adalah niat yang lurus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah kita memperbaiki bacaan Al-Quran kita, biar sebelum kita menghafal Al-Quran tuh bacaan Al-Quran kita sudah betul gitu, sudah benar, udah bagus gitu. Kemudian yang ketiga adalah kita sering-sering tilawah Al-Quran atau membaca Al-Quran, biar besok ketika kita menghafal Al-Quran itu kita udah gak asing sama ayat-ayat yang mau kita hafal. Kemudian yang keempat adalah mulai menghafal, jadi sedikit nanti lama-lama jadi banyak, dan nanti akhirnya Naura dan juga teman-teman bisa menyelesaikan hafalan 30 juznya begitu. Terima kasih Mbak Vida atas waktunya. Doain Naura ya, semoga bisa menjadi hafizah seperti Mbak Vida. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga Naura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber keempat di proyek pertama Bhinneka Tunggal Ika Naura kali ini adalah Mas Emir. Mas Emir adalah putra dari kakaknya ayah atau bude aku. Mas Emir sangat suka main Roblox dan Minecraft. Halo Naura. Halo Mas Emir. Mas Emir, aku sama teman-teman pengen nanya sebentar boleh? Boleh. Nah, aku pengen nanya apa yang membuat Mas Emir suka main Roblox dan Minecraft? Karena kita kalau main Roblox bisa bermain dengan teman dan yang tidak bisa kita kenal. Itu kalau Minecraft? Kalau Minecraft kita bisa belajar sambil bermain dan bisa membangun pikiran kita sendiri. Oke. Berapa lama dalam sehari Mas Emir memainkan game ini? 3 jam. 3 jam guys. Apa yang Mas Emir rasakan ketika lagi bermain game ini? Senang karena bisa membuat rumah sesuka hati kita. Kalau Roblox kita bisa berkenalan dengan teman-teman yang kita tidak kenal. Oh begitu. Terima kasih Mas Emir. Sama-sama. Demikian hasil wawancara Naura dengan beberapa orang terdekat Naura. Semoga Naura dan teman-teman bisa mengambil sisi positif dari ini dan menjadikan motivasi dalam kehidupan sehari-hari. Selamat
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.